Selamat pagi anak-anak semuanya. Materi belajar pada hari ini adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Anak-anak, perusahaan jasa dengan perusahaan dagang pada umumnya laporan keuangannya itu hampir sama. Yang membedakan kalau perusahaan jasa penghasilan atau pendapatan mereka dari usaha jasa. Sedangkan pada perusahaan dagang itu benar-benar dari hasil penjualan setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya-biaya. Nah, laporan keuangan perusahaan dagang ini ada 3. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Ada satu lagi laporan yaitu arus kas atau cash flow, tapi tidak wajib. Ya, ada perusahaan yang mau menyusunnya laporan arus kas, ada perusahaan yang tidak mewajibkan. Tetapi 3 laporan ini, laba rugi, perubahan modal, dan neraca itu wajib. Ya, yang pertama kita mau lihat dulu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu rumusnya, Ibu berikan semua ya, rumusnya ya. Itu pertama dari penjualan bersih. Bagaimana mendapatkan penjualan bersih? Itu penjualan tunai ditambah penjualan kredit, kurang potongan penjualan, kurang retur penjualan, dan pengurangan harga. Nah, jadi untuk mendapatkan penjualan bersih, ya kita jumlahkan seluruh penjualan, kurangi kalau ada diskon ya penjualan, kemudian kurangi apabila ada retur. Kemudian yang kedua, pembelian kotor. Sama. Pembelian tunai tambah pembelian kredit tambah beban angkut pembelian. Nah, yang membedakan beban angkut penjualan dengan beban angkut pembelian adalah di laporan keuangan. Pada penjualan bersih itu tidak ada yang namanya beban angkut penjualan. Sebab beban angkut penjualan itu masuk kepada nanti ya di bawah beban penjualan ya. Sedangkan beban angkut pembelian atau freight in itu langsung berhubungan dengan pembelian kotor. Yang ketiga, pembelian bersih. Pembelian bersih itu adalah pembelian kotor, kurang potongan pembelian, kurang retur pembelian, dan pengurangan harga. Jadi sama dengan penjualan bersih ya. Kemudian yang keempat, barang yang tersedia untuk dijual. Nah, barang yang mau kita jual itu adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Jadi awal, stok awal ya, tambah seluruh penjualan bersih, itulah barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian HPP. HPP ini adalah harga pokok penjualan. Itu persediaan awal ditambah pembelian bersih kurang persediaan akhir. Jadi pada saat penyusunan laporan laba rugi, kita harus tahu ya, stock of name, persediaan akhir kita itu sisanya berapa. Sebab persediaan akhir itu adalah aset kita, harta kita. Kemudian laba kotor. Laba kotor berarti gross profit ya, kotornya. Penjualan bersih kurang HPP. Nah, angkanya itu dari penjualan bersih kurang HPP. Ini masih laba kotor sebab belum ada beban. Nah, laba usaha itu laba kotor kurang beban usaha. Nah, disinilah muncul yang namanya beban-beban usaha. Apa itu beban usaha? Itu ada beban penjualan dan atau tambah ya, beban administrasi dan umum. Jadi 2 kelompok besar.
Jadi nanti di beban penjualan kita nanti ada beban bagian toko, beban gaji ya, pegawai toko, nanti kita lihat berikutnya. Nah, kalau ADM dan umum ini mencakup tentang yang kantor ya. Kemudian setelah laba usaha, kita hitung laba bersih. Laba bersih itu adalah laba usaha ditambah pendapatan lain-lain di luar usaha, kurang beban lain-lain di luar usaha. Nah, pendapatan lain-lain di luar usaha ini bisa aja ya, kalau perusahaan dagangnya itu ada pendapatan konsinyasi. Itu artinya pendapatan dari barang titipan orang lain. Ya, itu ada juga pendapatan bunga dari bank ya. Kemudian ada juga pendapatan dari mana? Dari laba akibat penjualan harta tetap. Jadi itu harta tetap kan tidak sering sekali dijual, sehingga itu pendapatan lain-lain. Kemudian beban lain-lain di luar usaha. Kalau beban lain-lain di luar usaha itu adalah ya misalnya ya beban kecurian ya, kemudian beban bunga, kemudian beban kepada pihak ketiga apabila kita ada juga yang namanya menitipkan ya penjualan konsinyasi ke tempat orang lain. Kemudian laba bersih setelah pajak. Laba bersih kurang pajak penghasilan. Nah, ada berita ya bahwasanya untuk tahun ini sampai 31 Desember nanti pemerintah membebaskan ya membayar pajak penghasilan untuk apa? Untuk badan usaha dan juga wajib pajak pribadi ya. Itu kita harus selalu update ya tentang pajak. Kemudian ini yang 11 dengan 12, rumus yang ke-11 dan 12 ini adalah laporan perubahan modal. Untuk menghitung modal akhir itu adalah modal awal apabila laba kita tambah. Tetapi apabila perusahaan menderita kerugian berarti kurang. Kalau prefer atau pengambilan pribadi itu tetap dikurang ya, baik dia laba maupun dia rugi. Kemudian, nah klasifikasi beban penjualan. Apa itu beban penjualan? Di sini ada beban gaji penjualan, sewa toko, iklan, komisi, air, listrik, telepon, kemudian ada beban penyusutan. Beban penyusutan apa? Perlengkapan toko dan juga peralatan toko. Nah, di sini boleh kalian tambahi satu lagi yaitu apa? Beban angkut penjualan. Ya. Jadi beban angkut penjualan ini adalah termasuk ke dalam beban penjualan. Berikutnya adalah beban administrasi dan kantor. Nah, di sini ada beban gaji bagian kantor. Nah, tadi itu beban gaji bagian penjualannya itu beda ya, karena yang menjual dengan yang kerja di kantoran itu beda. Nah, sekarang lihat ada penyusutan peralatan kantor. Penyusutan inventaris kantor. Jadi kalau dengan toko dengan kantor itu dibedakan ya. Penyusutan kendaraan. Nah, disinilah beban penghapusan piutang. Itu kerugian ya, beban penghapusan piutang dikelompokkan ke dalam beban administrasi dan kantor. Masih ingat kan saat kita belajar ayat jurnal penyesuaian, kalau piutangnya gak bisa ditagih bagaimana? Ada beban asuransi, kemudian ada beban ADM bank. Artinya kalau kita ya perusahaan bertransaksi di bank pasti ada ya yang namanya beban ADM bank. Lalu ada satu lagi yang kalau beban pajak bagaimana? Dia itu masuk kepada beban lain-lain ya kan? Nah, beban lain-lain setelah kita balik lagi setelah apa? Laba usaha ya. Jadi setelah laba usaha kan kita dapat laba bersih. Baru setelah net ya laba bersihnya udah oke, baru kita kurang pajak penghasilan ya. Nah, kita balik lagi ke beban administrasi. Nah, di sini misalnya kalau kita ya misalnya menderita kerugian
akibat misalnya barangnya hilang. Nah, ini tidak boleh masuk ke beban ADM dan kantor. Walaupun barang yang hilang itu barang kantor, tapi itu masuk kepada beban lain-lain di luar usaha. Bisa mengerti ya anak-anak ya. Nah, ini rumus itu harus disalin dan dihafal. Disalin dan dihafal. Sebab nanti kita ujian semester ini semua. Ya, anak-anak ya. Oke. Sampai di sini hari ini karena ini adalah tentang laporan laba rugi. Nanti berikutnya, pertemuan berikutnya itu laporan perubahan modal. Ibu ada berencana kita akan Google Meet, tapi ibu nanti buat dulu jadwal. Tidak bisa 3 kelas sekaligus ya. Kita akan satu-satu kelas saja. Ya, nanti kalau udah ibu buat jadwal, ibu kasih tahu. Karena apa? Kalau dengar sekali aja kurang mengerti ya anak-anak ya. Nah, salin di catatan dan ingat harus rajin belajar sebab UH2 coming soon. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan berkati semua ya.